Selamat datang di Accounting Session, saatnya merupiahkan transaksi. Di video kali ini, topik yang dibahas adalah tentang inventory atau persediaan. Akan ada dua part. Di part pertama, video kali ini, yang akan kita bahas pertama, kita perlu tahu klasifikasi dari inventory apa saja, lalu sistem akuntansi yang berhubungan dengan inventory itu apa saja. Kedua, kita juga perlu mengidentifikasi goods, barang, dan juga cost, biaya-biaya yang termasuk dalam inventory. Yang ketiga, kita akan membandingkan nih cost flow assumption atau nama lainnya metode arus biaya yang ini akan kita gunakan nanti ketika mau menjurnal inventory. Nilai yang akan dijurnal itu berapa sih? Nah, itu kita pakai metode ini. Dan keempat, terakhir, bagaimana nih penyajian inventory di laporan keuangan, serta analisis-analisis angkanya. Topik tentang inventory ini, sumber bacaannya, teman-teman bisa gunakan 3 buku ini. Pertama itu ada Accounting Principle, buku untuk kelas akuntansi pengantar, yang bahasa Inggris, bisa teman-teman lihat di chapter 6. Untuk yang bahasa Indonesianya, teman-teman bisa lihat di chapter 7, dan untuk kelas AKM, Akuntansi Keuangan Menengah, bisa dilihat di buku Intermediate Accounting, chapter 8, dan nanti chapter 9. Chapter 9 tuh lebih ini lagi, lanjut lagi bahasannya. Nanti ada beberapa isu tentang valuation atau penilaian. Nah, untuk chapter 9 ini, dan beberapa hal di chapter 8 akan dibahas di video part 2 ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi inventory itu digolongkan sebagai aset. Nah, kenapa digolongkan sebagai aset? Aset itu kan kurang lebih pengertiannya adalah sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dan itu memiliki manfaat ekonomi yang akan mendatangkan keuntungan nih bagi perusahaan. Inventory ini salah satu sumber kekayaan perusahaan karena ketika inventory bisa dijual nanti perusahaan untung, makanya dikelompokkan sebagai aset. Kurang lebih seperti itu. Nah, inventory sendiri itu ada yang dimiliki untuk dijual, ada juga yang dimiliki untuk digunakan sebagai bahan produksi dulu, baru nanti setelah produksi selesai, baru nanti akan dijual. Klasifikasi yang pertama, yang ini, itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan merchandising atau perusahaan retail, perusahaan dagang. Nah, di perusahaan selanjutnya ada yang namanya perusahaan manufacturing, perusahaan produksi barang nih. Kalau merchandising company, dia jual barang jadi. Kalau perusahaan manufacturing, produksi, sesuai namanya, dia butuh produksi barang dulu, baru kemudian dijual. Nah, oleh karena itu, di merchandising company, klasifikasi inventory-nya hanya satu, yaitu berupa akun yang namanya inventory. Sedangkan untuk yang perusahaan manufacturing, klasifikasinya ada 3. Ada raw materials, bahan mentah, ada work in process, barang setengah jadi, dan yang terakhir finished good, barang jadi yang udah siap untuk dijual. Contohnya apa? Contohnya misal perusahaan penjualan jilbab misal ya. Nah, bahan mentahnya, raw materials-nya itu kain. Terus kemudian kainnya itu kita pola, mungkin di print gitu, pattern, lalu setelah di print patternnya kita itu nanti setelah udah jadi kain kemudian di pattern,
itu nanti masuknya ke work in process sebagai barang setengah jadi, belum benar-benar jadi. Kemudian setelah kita butuh laser nih, butuh potong kainnya menjadi segi 4 mungkin. Nah, setelah udah benar-benar ready untuk dijual, baru itu dicatat sebagai finished good, barang jadi. Selanjutnya kita butuh tahu inventory flow, arus perputaran inventory itu seperti apa gitu, karena nanti akan mempengaruhi perhitungannya. Di awal itu biasanya kan pasti kita punya persediaan awal kan. Kita punya barang, oh ya, untuk di kelas akuntansi keuangan, itu mindset-nya lebih ke merchandising company, lebih ke perusahaan dagang yang ngejual barang jadi. Nanti di kelas akuntansi manajerial, contohnya salah satunya akuntansi biaya, nah itu mindset-nya lebih ke perusahaan manufacturing company, jadi perusahaan produksi. Makanya nanti di pembahasan kali ini kita nggak akan bahas raw material, work in process, dan finished good, tapi yang kita bahas hanya inventory saja. Contohnya di perusahaan dagang, saat mau jualan, kalau misalnya dia perusahaan baru mungkin begini inventorinya 0. Atau kalau sudah beroperasi lama, di awal periode pasti punya beginning inventory atau persediaan awal. Nah, itu kemudian kita tambah sama pembelian-pembelian barang baru. Nah, totalnya beginning inventory ditambah purchases itu akan sama dengan goods available for sale. Barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kalau ditanya berapa total barang kita yang bisa kita jual, kita tinggal menambahkan, oh persediaan awal kita tuh 500, kemudian kita beli lagi, misal beli 100, beli 200, jadi 500 tambah 100, 600 ditambah 200, jadi total persediaan kita yang bisa kita jual itu adalah 800, contohnya gitu. Kemudian, kita kurangkan dengan barang yang terjual. Ternyata selama periode ini, katakanlah 2021, barang yang terjual itu adalah 500 unit. Berarti sisanya tadi 800 dikurang 500, ending inventory kita, persediaan akhir kita tinggal 300. Seperti itu. Lalu, kita perlu pahami nih, nilai dari inventory atau cost dari suatu barang dagang. Inventory itu kan barang dagangan kan. Terus kita butuh tahu nilainya berapa gitu. Nah, itu kita identifikasi cost atau biaya perolehan dari barang dagangan ini berapa sih? Nah, ada 2 jenis cost kalau di bahasan sekarang, yaitu product cost pertama. Product cost ini adalah jenis cost yang itu berhubungan langsung dengan barangnya. Contohnya apa saja? Ada purchase price, jadi kalau ada kosakata di soal, terus dia hanya menyebutkan purchase price, berarti ini kita masih harus analisis lagi, ada jenis cost yang lain nggak? Jenis cost yang lain contohnya apa? Ada biaya impor, biaya tax, biaya transportasi, dan lain-lain. Tapi kalau dia makainya cost, oh berarti ini udah harga perolehan total dari si barangnya. Intinya, product cost itu adalah jenis biaya yang bisa diidentifikasi langsung ke produknya. Oh, produk ini biayanya berapa sih? Itu bisa langsung kita identifikasi. Untuk barang ini, berapa nilainya tinggal kita lihat di faktur atau notanya. Sedangkan period cost itu adalah cost yang berhubungan dengan produk tadi, inventory,
tapi tidak secara langsung. Contohnya ada selling expense, ada general and administrative expense. Untuk selling expense apa saja, teman-teman bisa lihat di sini. Ini aku ambil di materi income statement. Di income statement, selling expense-nya bisa berupa gaji karyawan bagian sales. Nah, itu kan kita nggak bisa identifikasi tuh. Untuk produk ini, gaji karyawan yang kita keluarkan berapa ya? Untuk khusus produk ini, kan kita nggak bisa identifikasi kan? Untuk satu barang saja, khusus, beda kalau sama tadi produk cost, bisa kita lihat, oh produk ini harga belinya segini, terus biaya transportasinya kemarin segini, dan lain-lain, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yang 4 poin ini. Kalau selling expense dan general administrative expense, itu nggak bisa kita identifikasi per jenis produk atau per produknya. Ini expense yang pengeluarannya untuk keseluruhan produk gitu. Contohnya ini. Nah, kalau yang produk cost tadi, itu direpresentasikan dalam cost of goods sold. Nanti ada sales revenue, pendapatan kita berapa sih? Itu dikurangin sama sales discount, sales return and allowance. Kemudian nanti dapat penjualan bersihnya berapa. Nah, penjualan bersihnya ini kita kurangin sama harga pokok produk kita. Inventory yang kita beli itu berapa nilainya. Kemudian cost of goods sold ini adalah kumpulan dari harga perolehan inventory yang sudah terjual. Nah, itu kita kurangin sama sales revenue, nanti dapat gross profit atau laba kotor. Baru nanti kita kurangin sama expense lainnya. Kemudian pada saat perputaran inventory itu akan terjadi yang namanya peristiwa goods in transit. Peristiwa apa ini? Bisa terjadi dalam dua proses. Pertama di proses pembelian, purchase. Jadi kita beli barang tapi belum diterima. Atau dalam proses penjualan, kita jual barang tapi barangnya ini belum dikirim atau bisa juga belum sampai ke pelanggan. Gitu. Nah, kalau kayak gini ketika keluar nih barangnya, kita jual. Nah, itu kapan nih kita bisa mencatat penjualannya? Atau ketika beli, ini kapan nih kita nyatat pembelian inventory ini? Tunggu barang diterima atau sudah boleh diakui ketika barang masih di perjalanan? Good in transit ini harus dimasukkan atau menjadi akan mempengaruhi inventory yang dimiliki perusahaan tergantung pada hak legal dari barang tersebut. Lihat hak legalnya di mana. Hak legalnya itu ditentukan berdasarkan terms of sale atau syarat penjualan. Syarat penjualannya untuk yang berkaitan dengan good in transit itu ada dua, FOB shipping point dan juga FOB destination. Untuk yang FOB shipping point, FOB itu free on board. Shipping point, titik pengiriman. Jadi namanya shipping jadi free-nya itu cuman sampai di titik pengiriman aja. Ketika sudah diangkut sama public carrier, berarti kepemilikannya itu udah pindah ke buyer. Tanggung jawabnya seller cuman sampai di shipping point. Setelahnya sudah menjadi kepemilikan buyer. Kalau FOB destination, free-nya itu sampai di destinasi terakhirnya, yaitu sampai ke tangan si
customer atau buyer-nya itu. Selama perjalanan berarti masih menjadi tanggung jawab seller. Nah, ketika kepemilikannya si buyer untuk di shipping point itu kan berpindah ketika sudah diangkut sama public carrier, ekspedisi, misal kantor pos, JNE, dan sebagainya. Kalau sudah diangkut berarti sudah menjadi kepemilikan si buyer. Nah, buyer ini sudah boleh membuat jurnal pembelian inventory. Si seller juga sudah boleh membuat jurnal jurnal penjualan barang gitu. Kalau di FOB destination, nunggu barangnya sampai ke tempat si buyer, sampai diterima buyer, baru boleh dicatat sama buyer pembelian inventory. Kalau di sisi seller, nunggu barangnya sampai datang juga, baru nanti dicatat penjualan barang dagangan, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang cost apa aja dari inventory, lalu ketika ada good in transit, kapan harus nyatet. Nah, pencatatan inventory sendiri itu ternyata ada dua sistem. Ada sistem perpetual dan sistem periodik. Di sistem perpetual, ini secara continuous, secara berangsur-angsur, arus inventory masuk dan keluarnya itu akan dicatat secara detail. Jadi kalau ada penjualan, inventorinya kan keluar, nah itu dicatat. Ada pembelian, inventorinya masuk, nah itu dicatat juga inventorinya berapa. Kalau periodic system, itu yang dicatat hanya inventory masuk saja, inventory ketika beli aja. Belinya nanti dicatat purchase-nya berapa, lalu kreditnya mungkin kalau secara tunai ya cash, kalau kredit ya account payable. Tapi ketika jual, itu nggak ada catatan tentang inventory. Jadi kita nggak tahu nih, inventory yang keluar berapa, kita hanya tahu inventory masuknya. Cara taunya kemudian gimana nih kalau pakai periodic system? Nanti di akhir periode, sebelum membuat laporan keuangan, akhir periode itu kalau misalnya bikin laporan keuangannya akhir tahun, nah itu nanti fisik inventory-nya dihitung berapa sih sisa di gudang. Nah itu kan nanti jadi ending inventory tuh. Nah itu kemudian nanti inventory yang sisa nanti dibandingkan sama inventory masuknya supaya bisa tahu inventory yang keluar berapa. Nah, nanti kalau sudah diketahui inventory yang keluar berapa baru dicatat. Inventory keluar itu apa? Berarti kan yang terjual. Nah, itu yang namanya cost of goods sold. Biaya barang, cost itu harga perolehan dari barang yang terjual. Gitu. Contoh ngitungnya misalnya gini. Diketahui inventory awal 100.000, kemudian ada pembelian barang 800.000, berarti nilai barang total barang yang kita bisa jual itu nilainya 900.000. Lalu kita hitung, kita punya inventory akhir tuh berapa sih? Kalau secara angka sebenarnya, ini kurang lengkap ya informasinya. Kalau misalnya secara angka bisa kita hitung ya, bisa aja nggak usah ngitung fisik dulu nih, apalagi gimana ya? Kalau di akhir periode sebenarnya wajib gitu ya supaya ada double cross check nih. Kita cross check secara catatan kita dan kita cocokkan dengan fisiknya. Tinggal berapa sih fisiknya? Jangan-jangan ada perbedaan kan? Kalau ada perbedaan mungkin salah nyatet, atau dicuri, atau rusak, kayak gitu. Nah, misalnya aja nih, ending inventory-nya setelah dihitung fisiknya berapa, ketahuan nilainya dari ending inventory itu adalah 125.000.
kemudian kita kurangkan dengan total barang yang kita punya tadi, barulah kita dapat harga perolehan barang yang sudah terjual itu adalah nilainya 775.000. Ini contoh pencatatan perpetual dibandingkan sama dengan periodik. Dibandingkan dengan periodik, ini transaksi pembelian dari sisi perusahaan SAUK. Perusahaan SAUK ini yang membeli inventory berarti. Kalau di sini ini transaksi penjualan, yang jual berarti perusahaan TW Audio. Untuk transaksi pembelian, misal beli merchandise, barang dagangan secara kredit. Jurnalnya apa? Kalau di perpetual system, debit inventory, credit account payable. Kalau di periodic system, nggak ada tuh yang namanya akun inventory. Adanya diganti sama purchase. Lalu kreditnya sama account payable juga. Terus gimana kalau ada biaya pengiriman? Nah, itu nanti jurnalnya gimana? Itu akan menjadi nilai inventory. Jadi menambah nilai inventory. Terus kalau misal kreditnya nanti ya berupa cash. Kalau misal bayar pengirimannya tunai. Kalau kredit ya account payable. Kalau dari periodic system, tadi nggak ada yang namanya akun inventory. Nah, adanya freight in. Freight in pengiriman masuk, berarti kan kita beli kan, berarti freight in masuk pengirimannya ke kita. Cash sesuai, mungkin ini belinya secara cash, kalau kredit ya account payable. Selanjutnya di tanggal 8 ini ada purchase return and allowance, ada pengembalian nih. Kita beli barang terus kita mau return, mungkin rusak atau nggak sesuai sama pesanan. Nah, itu kita debit account payable, kita kurangkan nih utang dagang kita. Sebelumnya kan 3.800 sekian nih, cuman ada barang yang di return, berarti kan kurang utang kita. Debitnya account payable, kreditnya inventory-nya juga berkurang. Kalau di bagian periodik, sistem periodik, itu debitnya sama account payable, kreditnya ada yang namanya akun nanti purchase return and allowance. Terakhir mau bayar, account payable-nya dilunasi, pindah ke debit, kreditnya cash, lalu mungkin ada diskon. Kalau diskon kan mengurangi nilai pembelian tuh. Kita beli misal harganya 100, dapat diskon 10, berarti kan kita cukup bayar 90. Nah, makanya nanti kalau ada diskon akan mengurangi nilai inventory-nya. Jadi inventory-nya dikredit. Kalau di periodic inventory, kalau ada diskon itu nanti pakai akunnya purchase discount. Nah, ini kemudian nanti nilai inventory-nya tuh akan ditandingkan. Jadi ada penambahan, pengurangan, hasil akhirnya berapa. Kalau di bagian periodik nanti purchase-nya nih. Purchase-nya 3.800, kemudian dikurangin sama purchase return and allowance, dikurangin sama purchase discount, ditambah sama freight in. Kalau ada freight in. Itu kalau jurnal pembelian. Kalau jurnal penjualan, tanggal 4 kita jual. Nah, di perpetual system ketika ada transaksi penjualan inventory, itu nanti akan ada 2 jurnal. Pertama, untuk mencatat price, harga dari barang yang dijual, harga jualnya, sales price ya berarti. Kedua, untuk mencatat purchase price-nya.
biaya barangnya, gitu. Ini price, ini cost. Sedangkan kalau di periodik, tadi, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kita hanya tahu inventory masuk nilainya berapa, tapi inventory keluar kita nggak tahu, karena jurnalnya hanya untuk yang price saja. Lalu tanggal 8 ada return. Nah, kalau return, di perpetual system, kita akan nyatet sales return and allowance debit, kreditnya account receivable, piutang pelanggan berkurang. Nilai sales-nya juga akan berkurang. Kemudian kalau di periodic system, sama jurnalnya. Hanya saja nanti nggak ada keterangan inventory yang di return itu nilainya berapa, nggak ada. Tapi kalau di perpetual system ada. Lalu yang terakhir, pelunasan. Ada diskon. Kan ini penjualan ya, berarti ketika ngelunasin, dapat cash nih dari pelanggan. Lalu kita akui adanya sales discount dan account receivable-nya lunas. Nah, kalau di penjelasan sebelumnya, ketika ditanya bagaimana pencatatan atau penjurnalan inventory, maka jawabannya bisa pakai sistem perpetual atau periodic. Pilih salah satu dan konsisten. Lalu, kalau ada pertanyaan, berapa nilai inventory yang harus kita cantumkan dalam jurnal? Nah, itu ada 4 costing method yang bisa kita pilih nih. Nah, cost flow assumption yang terdiri dari 4 metode ini timbul karena biasanya kita beli inventory nih. Inventory-nya identik sama gitu. Tapi harga perolehan atau cost-nya itu bisa aja berbeda. Contoh karena ada inflasi atau bisa juga karena beda vendor belinya. Nah, kalau seperti itu, misal metode yang pertama, specific identification. Nah, ini biasanya digunakan ketika perusahaan bisa secara spesifik mengidentifikasi barang yang mau dijual ini cost-nya segini, gitu. Contohnya kayak perusahaan dealer, itu jual mobil. Nah, mobil itu kan gampang ya, setiap ada serinya gitu, nomor seri, atau bahkan mungkin ada nomor platnya udah ada belum ya kalau dijual? Nah, itu gampang kan, setiap mobil punya gitu. Kalau mudah, itu bisa pakai specific identification. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan dagang yang punya banyak barang, contohnya seperti Alfamart, Indomart, dia punya berbagai jenis barang, ya kan, beribu-ribu barang. Kalau harus menjual kemudian perlu mengidentifikasi dulu ini dos super mie yang ini kemarin harga belinya berapa ya. Kalau benar ya syukur, kalau salah kan kurang tepat kan. Nah, juga ribet gitu. Sehingga ada metode yang lain nih sebagai alternatif. Pertama ada first in first out. Jadi ini artinya berarti masuk pertama, keluar pertama juga. Ini dalam artian harga perolehan atau cost yang pertama kali di-recognize, diakui, dicatat sebagai cost of goods sold adalah berdasarkan barang paling lama, barang yang paling pertama kali masuk. Nah, cost-nya kemarin belinya berapa, itulah yang digunakan untuk mencatat COGS sebagai nilai inventory-nya. Sedangkan kalau metode yang last in first out, terakhir masuk tapi pertama kali keluar. Nah, itu harga perolehan atau cost yang digunakan untuk mencatat COGS ketika mau menjual adalah harga perolehan dari barang yang paling terbaru, yang paling terakhir masuk.
gitu. Terus metode yang keempat, average cost, ini harga barangnya di rata-rata. Persediaan awalnya berapa harganya, kemudian kalau ada pembelian, nanti ditimbang rata-ratanya berapa. Terus kalau ada pembelian baru lagi, nanti di rata-rata lagi, kalau ada pembelian baru lagi, di rata-rata lagi. Average cost ini karena tadi rata-ratanya terus baru, maka disebut juga dengan moving average atau rata-rata bergerak. Oke, terakhir sebelum masuk ke contoh soal, nilai inventory itu akan dilaporkan di laporan posisi keuangan, berapa inventory ending inventory-nya itu, nah itulah nilai yang akan tercantum dalam laporan posisi keuangan. Diklasifikasikan dalam kelompok aset dengan subklasifikasi berupa current asset atau aset lancar. Sedangkan di income statement nanti kita akan melaporkan harga perolehan dari barang yang terjual. Kalau balance sheet tadi kan sisa barang kita, nilainya berapa kita laporkan di balance sheet, laporan posisi keuangan. Nah, untuk barang yang terjual nilainya berapa, itu nanti kita dilaporkannya di income statement. Cost of goods sold akan mengurangi revenue. Kemudian informasi lainnya terkait dengan pelaporan inventory, itu harus diungkapkan pertama berdasarkan klasifikasi inventory secara major gitu. Klasifikasi besarnya apa saja. Nah, itu butuh dirinci. Kemudian nilai inventory sendiri yang dilaporkan terutama di laporan posisi keuangan itu nanti akan mempertimbangkan mau melaporkannya sebesar cost, harga perolehannya, harga beli ditambah sama ongkos kirim dan lain-lain tadi, atau kita pakai metode yang namanya LCNRV, lower of cost or net realizable value. Nama lainnya juga bisa berupa LCM, lower of cost or market. Jadi mana yang terendah antara harga perolehannya sama harga pasarnya. Nah, itu yang terendah yang mana, itulah nilai yang akan kita laporkan sebagai nilai inventory. Kemudian yang ketiga, costing method. Tadi ada FIFO, LIFO, dan juga average cost. Mau pakai metode yang mana, itu juga kita ungkapkan. Perusahaan kita pakai metode yang mana sih? Nah, ini beberapa contoh perusahaan yang pertama ada Reebok International and Wendy's International, itu pakai metode costing berupa FIFO. Ada juga yang pakai LIFO aja, ada yang pakai average cost. Ada juga yang kombinasi. Misalnya ada perusahaan Stanley Black and Decker Manufacturing Company. Ini pakai metode LIFO untuk inventory domestik. Sedangkan untuk foreign inventory-nya pakai metode FIFO. Nah, ini yang tadi aku bilang, lower of cost or net realizable value. Ketika nilai inventory-nya lebih, value itu adalah harga yang diperkirakan ya, jadi bukan cost-nya. Value itu sudah kita nilai nih inventory-nya, oh ternyata nilai wajarnya itu 10.000, sedangkan cost-nya kemarin 12.000, misalnya kayak gitu. Nah, ketika lebih rendah nilainya, maka perusahaan ini akan mengurangkan nilai inventory-nya itu supaya bisa dilaporkan sebesar net realizable value atau
nilai inventory yang bisa direalisasi. NRV itu apa? Dia adalah jumlah yang perusahaan perkirakan akan terrealisasi nih, berupa penerimaan dari penjualan. Nah, inventory yang bisa terjual itu berapa, dan kalau terjual harganya berapa gitu. Nah, itu NRV. Kalau nilainya lebih rendah daripada cost, berarti yang dipakai adalah nilai NRV-nya. Kalau cost-nya lebih rendah, ya yang dipakai berarti nilai cost-nya, kayak gitu. Selanjutnya, kita analisis nih, inventory kita. Manajemen inventory itu diperlukan juga. Pertama, kita perlu menetapkan batas maksimum dan minimum jumlah persediaan yang kita punya. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu berlebihan, overload, itu bisa-bisa kita akan bayar tambahan biaya gudang, biaya asuransi barang mungkin, terus biaya kerusakannya mungkin akan lebih besar, dan biaya pengamanannya juga, karena mungkin gudangnya jadi lebih besar, kita butuh karyawan lebih banyak juga. Terus kalau jumlah inventory-nya terlalu rendah, itu akan terjadi yang namanya kehabisan stock outs. Kalau kita kehabisan stok, nanti kita kehilangan penjualan. Makanya butuh ditetapkan nih, nggak boleh inventory melebihi sekian. Nggak boleh inventory lebih rendah dari sekian jumlahnya, kayak gitu. Nah, supaya bisa menentukan batas maksimum dan minimum, kita bisa lihat inventory turnover, perputaran inventory. Dalam satu periode itu bisa berapa kali terjual sih jadi kapan kita inventory turnover, gampangnya mungkin saat kita beli itu kapan dan saat terjualnya kapan, itu terjadinya dalam satu periode berapa kali pembelian dan berapa kali penjualan, mungkin kayak gitu kali ya. Terus kalau days in inventory, kalau ini berapa kali, kalau ini berapa hari. Jadi jarak antara pembelian dan penjualan itu berapa hari, supaya kita tahu kalau ini kapan kita harus beli gitu. Ini contohnya, kita skip aja. Contoh soal perhitungan inventory, yang pertama, ada informasi persediaan awal, data pembelian dan penjualan untuk pemutar DVD portable. Datanya ada di tabel. Perintahnya, poin 1, kita diminta untuk membuat jurnal pakai sistem perpetual, dan metode untuk menghitung arus biayanya itu nanti kita pakai FIFO, average, dan LIFO, dan bagaimana nanti dilaporkan di laporan keuangan. Sedangkan untuk poin 2, nanti kita pakai sistem periodik. Oh ya, sebelumnya, metode perhitungan arus biaya yang diperbolehkan berdasarkan PSAK dan IFRS itu hanya FIFO dan average. Sedangkan untuk LIFO itu masih dipakai sama Amerika. Dan tadi kan ada satu lagi tuh yang specific identification. Nah, itu tidak dipakai karena kurang praktis gitu. Oke, kita langsung aja buat penyelesaiannya. Pertama itu bukan jurnal ya. Kita masukin nilai persediaan. Kita punya inventory awal
Jumlahnya ada 240 unit, harganya 78.000. Lalu kita kali total biayanya berapa? 18 juta sekian. Tanggal 10 ada penjualan. Penjualan berarti keluar ya. Tanggal 10 jual 180 unit. Ini yang aku merahin ini adalah harga jual. Nah, harga jual nanti fungsinya buat penjurnalan. Kalau di menghitung arus persediaannya, kita fokusnya ke cost-nya, biaya perolehannya. Biaya perolehannya berapa? Kemarin kan kita punya barang nih 240, terus keluar 180. Pasti cost-nya tetap yang ini dong, yang 78.000, karena barang yang terjual itu adalah bagian dari 240 ini. Terus kita jumlah. Kemudian tanggal 15 beli, berarti barang masuk sebanyak 280 dengan cost-nya 80.000. Beda ya sama yang persediaan awal. Total biayanya berapa? Kita jumlah. Lalu, oh ya, di sini kita hitung juga saldo akhirnya. Kan awalnya 240, terjual 180, berarti tinggal 60. Cost-nya masih sama. Terus kita totalkan. Jadi di tanggal 10 Juni ini ada COGS senilai 14 juta sekian, dan nilai persediaan akhirnya tinggal 4.680.000 ending inventory di tanggal 10 Juni. Tanggal 15 beli masuk 280. Nah, di perpetual pakai metode costing inventory FIFO itu harus dirinci nih. Sebelumnya ada 60 barang dengan harga 78, kemudian masuk 280 dengan cost 80.000. Nah, ini kita total masing-masing, tidak dicampur ya. Kita total masing-masing dulu. Nah, jadi kalau ditanya berapa inventory akhir pada tanggal 15 setelah ada pembelian tadi, kita tambahkan inventory yang awal ditambah inventory yang baru. Nah, persediaan akhir tanggal 15 Juni adalah 27.080.000. Lalu tanggal 20 penjualan, menjual 220 unit. Oh, ini nggak bisa kita langsung isi begini ya, karena kita harus lihat nih, pencatatan kita, inventory kemarin masih ada 60 yang biayanya adalah 78.000. Nah, ini kita pakai first in first out kan, jadi yang paling awal adalah yang paling pertama kita akui. 60 ini kita akui semua karena yang mau dijual adalah 220, berarti 220 masih kurang 160 ya. Ini yang 160 pakai cost yang 80, kita ambil dari barang yang 280 ini. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini nanti kalau ditanya COGS untuk penjualan tanggal 20, teman-teman tinggal tambahkan 4 juta sekian ini, ditambah 12 juta sekian.
Ending inventory tanggal 20 berapa? Yang 60 unit dengan harga 78.000 kan sudah habis terjual. Sisa yang 280 itu pun sudah ada yang keluar 160. Nah, 120 ini masih bagian dari 280, jadi cost-nya kita pakai yang tersisa adalah barang dengan cost 80.000. Kita totalkan, inilah ending inventory tanggal 20. 9.600.000 dengan sisa unitnya 120. Tanggal 24 penjualan lagi sebanyak 90 unit. Nah, biayanya berapa nih? Kita pakai yang ini. Yang masih sisa. Lalu ending inventory-nya 120, sudah terjual 90, tinggal 30. Karena masih bagian dari 120, cost yang tercatat selanjutnya masih 80. Ending inventory tanggal 24 adalah 2.400.000. Tanggal 30 kita beli 320 unit dengan cost 86.000. Sehingga total pembeliannya 27 juta sekian. Lalu kita akumulasi dengan yang sebelumnya. Masih ada persediaan 30 unit dengan cost 80.000. Plus tadi ada masuk sebanyak 320, tapi cost-nya berbeda. Kalau mau di total, berapa unit pembelian kita untuk bulan Juni? Adalah 600 unit yang kita beli. Dengan nilai pembelian berapa? $49 juta sekian. Lalu berapa unit yang terjual? Ada 490 unit. Dengan nilai terjualnya berapa untuk cost of goods sold-nya? 38 juta sekian. Nah, ending inventory-nya, ini kita nggak menjumlahkannya dari awal ya, karena nanti double. Karena ini ada yang double pengakuan kan. Kita hitung di transaksi paling akhir, tanggal 30. Masih sisa 30, ditambah pembelian terakhir 320, berarti inventory yang masih kita punya adalah 350, dengan nilai currency-nya 29.920. Kemudian split dulu. Akan kita jurnal pakai yang perpetual system untuk Vivo dulu ya. Juni itu 1 Juni itu nggak ada jurnalnya karena itu persediaan awal. Udah ada di kita, bukan transaksi baru. 10 Juni jual. Anggap aja ini penjualannya semuanya tunai ya. Kalau misalnya penjualan kredit ya berarti account receivable. Sales revenue-nya adalah
berapa tadi? Yang terjual 180 unit dikali harga jualnya 90.000. Harga jualnya konsisten 90.000 terus ya. Nah, maka cash-nya juga sama. Yang kita terima adalah 16.200 juta. Lalu cost of goods sold-nya berapa? Cost of goods sold-nya adalah unit terjual dikali sama cost-nya. Ini sudah ada jumlahnya. Maka inventory yang keluar nilainya adalah sama seperti cost of goods sold-nya. Cost of goods sold itu harga dari barang yang terjual. Kalau inventory, nilai inventory yang terjual gitu. Nah, cost of goods sold nanti dilaporkan di income statement, mengurangi revenue. Kalau inventory nanti dilaporkannya di laporan posisi keuangan di bagian aset. Kalau inventory-nya kredit, ini berarti inventory-nya berkurang. Ini kan penjualan, berarti inventory-nya keluar kan. Makanya di kredit. Tanggal 15 Juni ada pembelian, beli berarti ada inventory masuk nih. Inventory masuk berapa unit dikali sama harga belinya berapa, cost-nya. Ternyata 80.000. Ini udah ada penjumlahannya, jadi tinggal input aja. Cash-nya keluar sebesar inventory yang masuk. Kita bayar 22.400.000. 20 Juni jual salah satunya. 20 Juni itu kan kita ada 220 ya produk yang terjual. Nah, untuk sales revenue ini ingat pakainya harga jual ya, bukan harga beli atau cost-nya. 19.800.000, cash yang diterima juga sama. Ini kalau penjualan kita pakai harga beli atau cost, nanti nggak untung jatuhnya. Selanjutnya, cost of goods sold yang kita akui. Nah, ini tadi nggak bisa 220 dikali, misal 78 nggak bisa, karena barang yang tersisa untuk cost 78 itu tinggal 60. Nah, itu kita pakai semua karena ini metode first in first out. Nanti sisanya kita ambil di pembelian barang selanjutnya, itu yang 280 ini. Cuma cost-nya nambah 80.000. Bukan cost-nya nambah, cost-nya berubah. Yang tadinya 78, pembelian terakhir 80. Nah, itu kita total COGS-nya, inventory-nya sama, harus balance, debit credit. Tanggal 24 menjual juga 90 unit ya. Dikali sama harga jual, cash yang diterima sama, harus balance. COGS sudah ada perhitungannya. Nah, tanggal 30 beli dengan harga 86.000 sebanyak 320 unit, totalnya ada 27.520. Nah, ini adalah jurnalnya. Untuk ending inventory-nya, kita masih punya 350 unit dengan total nilai currency-nya adalah 29.920. Ini ending inventory. Metode selanjutnya average. Persediaan awalnya 240 dengan cost 78.000.
tanggal 10 jual 180 unit, cost-nya masih sama. Nah, dari 240 persediaan awal, keluar 180, sisa 60, barang dengan cost 78, kita kalikan, tanggal 15 beli, 280 dengan cost 80.000, nah ini menghitung saldo akhirnya berapa nih? Yang ini kita tambahkan, jadi kita gabung. Kalau tadi kita harus di metode FIFO, kita harus ngerinci tuh, nggak bisa kita gabung. Kalau ini kita gabung saja, karena nanti hasilnya akan kita rata-rata. Nah, setelah menghitung total kuantitas, selanjutnya kita hitung jumlah biayanya dulu. Jangan harga per unitnya ya, terus dibagi 2, jangan, tapi total yang inventory lama ditambah sama total currency inventory baru. Aku dalam kurungin dulu. Baru nanti dibagi sama total persediaannya. Salah. Ini ditambah harusnya. Salah kolom ya, harusnya di sini. Nah, inilah harga per unit terbaru setelah dirata-ratakan pertama kali. Baru kita kalikan dengan harga terbarunya. Jadi ending inventory tanggal 15 ada 27.080.000. Tanggal 20 penjualan menjual 220 unit dengan cost yang dipakai adalah rata-ratanya, lalu kita kali. Nah, sisa inventorinya 340 terjual 220. Inventory yang dipakai masih yang 79 sekian ini. Lalu kita, nah, inventory ending tanggal 20 itu 9.500.000 sekian. Tanggal 24 penjualan 90 unit masih tersedia nih, kita masih punya inventory 120, jadi 90.000 yang keluar, ini masih pakai cost yang 79.000 sekian ini. Kita total, lalu saldo akhirnya unit inventory tinggal 30, cost-nya masih sama. Nah, inventory akhir tanggal 24 ada 2.389.000 sekian. Tanggal 30 beli 320 unit, harga belinya 86.000. Totalnya berarti 27.500 sekian. Nah, sisa 30 ditambah masuk 320, berarti ada 350.000 nih. Lalu biaya per unitnya jadi berapa nih? Nah, seperti tadi.
total currency barang sebelumnya, total nilainya berapa, ditambah sama total nilai pembelian yang baru, dibagi sama total unitnya. Jadi harga terbarunya udah jadi 85.000, bukan 79 lagi. Lalu kita kali ending inventory akhir tanggal 30 Juni adalah 29 juta sekian. Nah, ini COGS-nya. Jadi nilai barang yang terjual itu cost-nya adalah 38.700.000 sekian. Untuk harga belinya masih sama. Total unit yang dibeli juga tentu masih sama. Untuk pembelian tidak ada perubahan, yang berubah pada saat penjualan karena cost of goods sold nilainya berbeda setiap penjualan. Karena ada perubahan harga tadi. Oke, kita jurnal untuk yang average. Tanggal 10 Tanggal 10 sales revenue-nya adalah 14 juta sekian ini. Oh, bukan nih, itu COGS. Berapa sih tadi? 180 ya. 180 dikali 90.000 harga jualnya. Lalu cost of goods sold udah ada di sini. Cost of goods sold-nya masih sama karena dia harganya belum ada perubahan. Jadi masih sama-sama yang metode FIFO. Lalu tanggal 15 beli. Inventory-nya tanggal 15 juga sama. Kalau beli itu nggak ada perubahan ya. Karena beli kita pakai harganya, harga faktur. Itu tanggal 20 jual. Kita jual sales revenue 220 unit ya tadi, dikali 90.000. Cash-nya sama. Cost of goods sold-nya yang 17 sekian. Inventory yang keluar juga nilainya sama. Lalu tanggal 24 jual lagi 90 unit dikali 90.000 harga jualnya. Cost of goods sold yang beda tuh cost of goods sold sama nilai inventory-nya. Kalau cash sama sales revenue, terus pada saat pembelian itu sama setiap metode. Cost of goods sold tanggal 24 itu 7 juta sekian. Nah, tanggal 30 terakhir beli
27 juta nilainya. Oke, selesai jurnal yang average. Kemudian untuk yang perpetual yang LIFO, persediaan awalnya 240, harga 78.000, jumlahnya berarti selanjutnya tanggal 10 jual 180, kosnya yang dipakai kita cuma punya satu pilihan, tanggal 15 beli 280, nilainya 80.000. Ini masih sama. Kita ada sisa 60.000, terus masuk 280.000, kosnya berbeda. Tanggal 20 penjualan 220 unit. Karena ini LIFO, jadi kos barang yang akan diakui pertama kali adalah yang paling terbaru, yang paling terakhir masuk. Berarti 220-nya bisa kita ambil dari barang yang dibeli dengan harga 80.000 karena ada kuota 280. Jadi COGS-nya untuk penjualan tanggal 20 adalah 17.600.000. 60-nya masih barang yang 60 karena belum keluar, belum digunakan nilainya. Nah, yang barang terakhir masuk nilainya sudah ada yang digunakan. 280 dikurang 220, masih sisa kuota 60 untuk harga beli 80.000. Ini kalau ditanya persediaan akhir, tinggal ditambah aja. Tanggal 24 beli, jual ya, jual 90. Pakai yang mana nih? Oh ya, sisa kuota paling terbaru itu kan 60, berarti cuma bisa pakai 60. Sisanya berarti 90 dikurang 60. Nah, ada 30 nih. Yang 60 ini pakai kos terbaru yang 80. Baru sisanya pakai yang lama, 78. Lalu kita total. Kalau ditanya cost of goods sold di penjualan tanggal 24 berapa, ya tinggal dijumlah aja. 4 juta sama 2 juta ini. Dan di inventory-nya tinggal berapa nih?
Tinggal yang 60 ini, ingat jangan ketukar. Dikurang 30, kosnya 78 ya. Yang barang dengan kos 80 sudah kepakai semua. Juni beli 320 unit, 86.000. Barang yang kemarin masih ada 30 unit dengan biaya 78.000 per unit, masuk 320 dengan harga per unit 86.000. Ending inventory untuk bulan Juni, salah, ditambah beda ya ending inventory-nya. Sisa produk sama seperti metode-metode lainnya, karena nggak mungkin barangnya keluarnya berubah. Yang berubah adalah harganya. Nilai perolehan kos barang yang terjual, COGS-nya itu, untuk metode LIFO sebesar 38 juta sekian. Ini sebenarnya yang penting tuh nilai COGS sama ending inventory-nya aja. Kalau ditanya ending inventory bulan Juni ya berarti ini. Kalau ditanya ending inventory dan juga COGS setelah penjualan ya berarti setelah penjualan yang ini berapa, terus yang ini tanggal 20 ada penjualan lagi, ending inventory berapa, COGS-nya berapa, lalu ini tanggal 24. Jadi untuk kolom yang terakhir ini yang paling mungkin wajib bisa yang ini, kedua ini di jumlah. Kita coba jurnal. Perpetual pakai sistem LIFO. Sales revenue yang ini ya. Oh, bukan nih. Salah. 180 unit terjual dikali 90.000. Terus cash-nya yang diterima masih sama. Cost of goods sold. Inventory-nya. Beli inventory-nya kemarin tanggal 15. Terus keluarin cash buat bayar inventory. Tanggal 20 beli. Tanggal 20 itu jual ya. Jualnya 220 unit. Dengan harga 90.000. Cash-nya. Kemudian
Cost of goods sold tanggal 20 untuk metode LIFO 17 juta sekian. Inventory yang keluar sama nilainya. Lalu tanggal 24 itu jual 90 ya. Sesuai soal. Nerima cash. Cost of goods sold tanggal 24. Ini ditambah sama ini. Inventory-nya nilainya sama. Terakhir beli inventory tanggal 30 Juni. Cash keluar buat bayar inventory. Kemudian dampaknya di laporan keuangan, laba rugi maupun laporan posisi keuangan seperti apa? Ini kayaknya udah otomatis. Aku ilangin dulu angkanya. Nah, revenue-nya itu untuk yang perpetual, ini tinggal dilihat aja jurnalnya. Ini ada sales revenue tanggal 10 Juni. Kemudian ada lagi tanggal 20. Semuanya kredit kan? Kita tambah semuanya. Nah, totalnya revenue ada 44.100.000. COGS-nya kita akumulasi. Baru revenue-nya, pendapatan kita dikurang sama biaya dari produk yang terjual. Jadi gross profit-nya atau keuntungan kotor, laba kotor, adalah 5.380.000 untuk yang perpetual FIFO. Untuk yang perpetual periodik, revenue-nya sama ya, sama semua. Tinggal dikali berapa unit terjual dikali sama harga jualnya. Harga jualnya kan nggak berubah-ubah tuh. Boleh, bisa aja kalau misalnya mau berubah gitu ya. Misalnya perusahaan setiap kali mau jual, lihat COGS-nya nih. COGS kita berapa ya? Karena kan kemarin ada pembelian barang nih. Barang persediaan, tapi harganya naik. Kita mau naikin juga enggak harga jualnya? Nah, itu bisa. Tapi kalau di soal ini, harga jualnya sama. COGS untuk yang average COGS nilainya lebih tinggi dari yang FIFO. Berarti itu harga biaya cost of goods sold-nya dia lebih besar. Untuk yang LIFO, dia makin besar lagi. Mungkin karena dia pakai harga terbaru ya, dan kalau lagi inflasi, harganya naik terus, ya berarti nah, kalau yang LIFO ini, dia kan cost yang diakui adalah cost barang terbaru. Jadi kalau lagi inflasi nih,
barang terbarunya naik terus, nah berarti nanti harganya juga yang diakui akan jauh lebih besar gitu. Karena naik terus harganya dan dia pasti pakai harga paling terbaru kan. Kalau metode average, dia bakalan merata-ratakan harganya. Ketika ada pembelian, terus harganya beda, nanti dirata-ratakan. Kalau yang Vivo, dia pakai harga terlama. Nah, kalau tadi inflasi di metode LIFO harganya bakalan naik terus, nah otomatis nanti COGS-nya juga naik terus. Kalau Vivo, dia pakai harga terlama kan, harga barang yang paling pertama kali masuk, sehingga kalau lagi inflasi, harganya tuh yang dipakai untuk COGS harga terlama, jadi harga sebelum inflasi, makanya lebih kecil dari LIFO dan average. Untuk persediaan di laporan posisi keuangan dikelompokkan dalam kelompok current aset. Nilai persediaannya berapa? Itu tinggal kita ini aja, pindah inventory akhir atau ending inventory-nya. Untuk yang average segini. Dan LIFO segini. Coba kita lihat. Ini nilainya di sini makin kecil ya. Lanjut ke instruksi nomor 2, pakai sistem periodik. Ini sekedar pengingat bahwa konsepnya ada persediaan awal, kemudian ditambah sama pembelian-pembelian, nanti itu gabungan keduanya adalah total barang tersedia untuk dijual. Lalu kemudian kalau ada informasi berapa unit barang terjual, ataupun dari segi kos rupiahnya berapa rupiah yang barang yang terjual itu, nanti dikurangin sama total barang tersedia untuk dijual, hasilnya itulah nilai persediaan akhir. Tapi kalau yang diketahui persediaan akhirnya berapa unit tersisa, atau dari segi kosnya berapa rupiah nilai persediaan akhirnya, kemudian dikurangin sama barang tersedia untuk dijual, nanti hasil akhirnya itu adalah penjualan, nilai penjualan. Bukan revenue ya, tapi cost of goods sold. Nah, step pertama kita harus merinci dulu hanya untuk arus masuk persediaan saja. Karena di sistem periodik yang dicatat hanya arus masuk inventory, sedangkan arus masuk keluarnya kan tidak dicatat tuh. Baru nanti di akhir dihitung ending inventory-nya berapa, segala macam, baru kita bisa menentukan sebenarnya inventory yang keluar tuh berapa gitu. Nah, inventory yang ada untuk arus masuk, pertama kita punya persediaan awal 240 unit dengan biaya per unitnya 78.000. Lalu beli pertama di tanggal 15, jumlah unitnya 280 dengan harga beli 80.000. Dan pembelian kedua di tanggal 30, unit yang dibeli 320 dengan harga 86.000. Nah, ini total dari inventory yang kita punya adalah 68.640.000. Ini adalah barang tersedia untuk dijual. Cost of goods available for sale. Ini cost-nya. Sedangkan ini barang in unit. Unitnya 840, nilainya 68 juta sekian. Nah, kemudian dari sini
Sebenarnya dua-duanya bisa ditentukan ya, barang yang terjual berapa sama persediaan akhirnya berapa kalau di soal ini. Kalau misalnya sudah ditentukan di soal, misal barang yang terjual sisa segini, sudah ada tuh informasinya. Mana yang dicantumkan, barang yang terjual atau persediaan akhirnya yang ada di soal, nah itu tinggal teman-teman dahulukan saja. Kalau yang di sini barang yang terjual itu berdasarkan perhitungan tadi adalah 490. Maka persediaan akhirnya sisa 350. Sesuai dengan hitungan tadi. Nah, kemudian sebentar, sama kan 350 yang ini. Kita pengen tahu nilai cost-nya secara rupiah tuh berapa sih, karena ini kan baru berapa unit ya. Itu caranya pertama kita pakai sesuai instruksi metode FIFO, average, dan LIFO. Untuk metode FIFO sudah diketahui harga pokok barang tersedia untuk dijual, cost of goods available for sale-nya 68 juta sekian. Lalu berapa harga pokok barang terjual atau cost of goods sold untuk metode FIFO? Kalau di metode FIFO, cost of goods sold-nya adalah barang yang terjual itu adalah barang yang paling pertama kali masuk. Sehingga menentukan COGS-nya kita bisa lihat biaya paling awal persediaan tanggal 1 itu kan ada 240 unit nih, sedangkan yang terjual ada 490. Berarti yang tanggal 1 terjual semua. Dengan nilai biaya atau cost-nya 78.000, lalu dari 490 yang terjual, itu masih kurang berapa nih? Karena sudah kita ambil 240, nah itu nanti yang dikali sama sisanya. 490 dikurang 240 kan sisa 250 ya. Nah itu masih bisa terambil semua di barang yang dibeli tanggal 15 ini karena ada kuota 280. Sedangkan yang dibutuhkan sisa 250. Nah, itu totalnya berapa? 240 dikali sama ini 78.000-nya itu sama ini cuman ngitung di pakai rumus Excel aja dipindahin. 80 ya. Nah, COGS-nya untuk barang yang terjual itu ada 38.720.000. Sehingga nilai akhirnya, nilai persediaan akhir bisa kita ketahui. Tinggal kita kurangkan saja. Nah, jadi persediaan akhirnya tinggal 29.920.000. Lalu kalau misalnya nih yang diketahui baru nilai persediaan akhirnya. Misal di soal nggak ada informasi penjualan nih. Berapa penjualan tanggal 10, tanggal 20, dan tanggal 24 nih nggak ada. Hanya ada informasi misalnya nilai persediaan akhirnya ada 350 unit. Nah itu tetap masih bisa kita cari nilai persediaan akhir. Kalau persediaan akhir berarti yang tidak terjual dong barang. Nah berarti karena di FIFO ini barang yang paling lama adalah barang yang duluan kita akui,
Sehingga berarti untuk nilai persediaan akhirnya ini kita ambil cost-nya adalah barang yang paling terakhir masuk. Sehingga biaya paling akhir kita mulai dari pembelian tanggal 30, karena nilai persediaan akhirnya itu kan 350 unit. Sedangkan pembelian paling akhir itu ada 320 unit kuotanya, bisa langsung kita kalikan dengan 86.000 kosnya. Lalu sisanya masih butuh 20 lagi ya, 350 dikurang sama yang sudah diakui 320, lalu dikali sama 80.000. Nah, ini tadi kan 350.000, terus sudah diakui 320.000, sisa 30 lagi pakai pembelian yang tanggal 15 dengan kos 80.000. Jadi bukan CO guys ya, nilai persediaan akhirnya adalah 29.920. Sama kan kayak yang ini, nilai persediaan akhir. Nah, setelah tahu nilai persediaan akhirnya, kita bisa tahu nilai COGS-nya. Gitu. Nah, ini pilih aja salah satu dari alur perhitungan ini, mana yang dahulu diketahui. Kalau misalnya nilai persediaan awalnya tuh nggak diketahui, hanya harga pokok barang terjual dan nilai akhirnya saja yang diketahui, tetap bisa dicari juga harga pokok barang tersedia untuk dijual atau persediaan awalnya ini. Tinggal nanti ditambah aja cost of goods sold ditambah sama nilai persediaan akhir. Itu kalau metode FIFO. Kalau metode average, pertama yang harus kita lakukan adalah nyari harga per unitnya. Karena kan metode average ini merata-ratakan harga beli atau cost-nya kan. Jadi langkah pertama ya kita harus merata-ratakan biaya per unit, cost per unitnya itu berapa sih. Nah, itu bisa kita ambil nilai barang tersedia untuk dijual yang kita punya itu berapa, dibagi sama unitnya, 840, sehingga harga produknya itu 81.714 per unit. Lalu kalau sudah tahu harganya, itu gampang untuk nyari harga pokok barang terjualnya. Tinggal dikalikan aja harga pokok barang terjualnya itu kan cost of goods sold 490 dikali sama harga per unitnya. Lalu persediaan akhirnya berarti 350 unit dikali harga per unitnya. Dah. Gampang kalau metode average untuk sistem periodik. Selanjutnya metode LIFO. Nah, ini kebalikan dari si FIFO. Harga pokok barang terjual atau cost of goods sold-nya itu kan kalau di LIFO last in yang masuk terakhir akan diakui pertama kali. Sehingga karena ini menentukan cost of goods sold, barang yang terjual pertama kali itu nilainya akan mengikuti nilai paling akhir dari
cost-nya ini, sehingga yang dipakai pertama kali adalah yang 86.000 ini cost-nya. Nah, itu barang yang terjual kan ada 490. Kuota pembelian di tanggal 30 ada 320. Berarti masih kepake semua. Selanjutnya itu sisanya berapa? 490 ya. 490 dikurang sama 320 tadi. Itu kan ada 170. Nah, itu bisa kita ambil di kuota tanggal 15 ini, karena ada 280. Berarti biaya yang dipakai adalah yang 80.000 sama 86.000. Nah, ini totalnya adalah 41 juta sekian. Maka nilai akhirnya itu adalah 27.520. Nah, kalau pakai sistem periodik, itu kita nggak buat tabel seperti ini, karena kita nggak perlu merinci adanya pemasukan dan pengeluaran. Cukup nanti pemasukan saja, terus nanti pengeluarannya di akhir kita catat gitu, kita hitung gitu. Hitungannya tadi seperti ini. Di metode LIFO juga demikian. Kalau misalnya yang diketahui hanya harga nilai persediaan akhir dan persediaan awal plus pembeliannya, nanti ngitungnya nanti seperti ini. Langsung kita jurnal ya. Nah, karena ini sistemnya periodik, jadi yang di jurnal hanya inventory masuk saja. Jadi ketika inventory keluar, tidak ada jurnal terkait dengan inventory. Tanggal 10 Juni itu kita menjual 180. 180 dikali 90.000, harga jualnya, cash-nya masih sama. Kalau di metode perpetual tadi kan ada 2 jurnal ya, jurnal mencatat sales price dan juga mencatat cost. Nah, ini ada 2. Ini dan ini. Ini untuk menerangkan inventory keluar, ini untuk menerangkan pendapatan kita. Sedangkan kalau di periodic system hanya pendapatan kita aja yang dicatat. Tanggal 15 ada pembelian 180 unit dengan 280 ya, Mas. Dengan harga 80.000. Kita keluar cash karena bayar pembeliannya itu. Bisa juga kalau misalnya utang ya. Di sini nanti or account receivable piutang, kalau di sini or account payable utang. Kita ngutang ke orang karena beli barang, ini kita punya piutang punya piutang karena ada orang beli bayar tapi belum bayar. Tanggal 20 ada penjualan 220 unit 90.000. Cashnya sama. Tanggal 24 Juni 90 unit dikali 90.000. Cash yang diterima sama. Purchase, beli barang 320 unit
dikali sama harga belinya 86.000. Nah, selesai, semua transaksi sudah di jurnal. Lalu, di akhir periode sebelum membuat laporan keuangan, ini mungkin anggap aja dia mau buat laporan keuangan di akhir Juni, gitu. Nah, nanti akan butuh namanya jurnal penutup. Apa yang ditutup, nanti yang di closing adalah akun inventory awal, beginning, dan juga purchase. Jadi kita tutup karena yang inventory awalnya itu nanti normalnya di sisi debit, purchase juga ini di debit. Kemudian karena kita tutup, kita nolkan, jadi kita kreditkan supaya nilainya 0 gitu. Semua nilainya kita kreditkan. Nah, debitnya nanti kita mengakui inventory, ending inventory-nya itu kita akui, terus cost of goods sold-nya juga kita akui, karena dari awal cost of goods sold, pengeluaran inventory-nya tidak kita catat, terus ending inventory-nya ini kita debit untuk keperluan nanti kita melaporkannya di laporan posisi keuangan, berapa sih nilai inventory kita yang masih sisa gitu. Nah, ini bisa langsung teman-teman lihat di perhitungan tadi. Untuk yang perpetual Vivo, ending inventory-nya 29 juta sekian, cost of goods sold 38 ya, 38 juta sekian, purchase-nya tinggal lihat jurnal, ada pembelian tanggal 15 dan tanggal 30. Beginning inventory adalah yang ini. 18 juta sekian ini. Nah, ini jangan lupa kedua ini harus balance. Coba kita buktikan ya. Aman ya, udah balance. Untuk perpetual yang average dan LIFO, jurnal pembelian dan penjualannya sama, jadi kita pindahin aja. Yang beda nanti angka cost of goods sold sama ending inventory-nya. Untuk average itu ending inventory-nya adalah 28 juta sekian, cost of goods sold-nya 40. Sedangkan untuk purchase-nya sama, nilainya inventory beginning juga sama. Nah, LIFO, ending inventory 27. COGS 41 juta sekian. Purchase-nya masih sama. Dan terakhir, inventory beginning juga masih sama. Jadi perubahannya hanya di jurnal penutup di bagian mengakui ending inventory dan COGS-nya. Nilainya sama, tapi nilai totalnya sama, angkanya per masing-masing aja yang berubah. Ini inventory ending per Vivo. Maafin, harusnya periodik. Coba kita bandingkan hasil pencatatan pakai sistem periodik dan
sistem perpetual. Untuk revenue-nya sama nilainya tetap COGS periodik FIFO 38 juta sekian. COGS periodik average 40 juta sekian. Dan terakhir periodik LIFO 41 juta sekian. Lalu persediaan akhirnya, persediaan akhir 29 juta sekian. Periodik average 28 juta sekian. Dan terakhir LIFO 27 juta sekian. Kalau dari lihat nilai COGS-nya, untuk periodik maupun perpetual sama nilainya, sehingga nanti nilai persediaannya juga sama. Nggak ada yang berubah untuk FIFO, baik perpetual maupun periodik, sehingga metode ini bisa digunakan nih. Nanti asumsinya pun pencatatannya perpetual maupun pencatatan periodik, hasil akhirnya akan sama. Jadi sebenarnya lebih efisien ketika kalau misalnya pakai FIFO, pakai saja yang metode pencatatan periodik, karena kan sama nih nilainya. Jadi nanti nggak usah ngejurnal banyak-banyak gitu, tinggal nanti terakhir hitung saja persediaan akhirnya. Cuman balik lagi kalau untuk perusahaan dagang, ada baiknya memang pakai perpetual karena rinci gitu. Jadi tergantung perusahaan ya mau pakai yang mana. Selanjutnya perpetual average dan periodik. Untuk perpetual average COGS-nya lebih kecil daripada yang periodik. Sehingga nanti dampaknya persediaannya justru lebih besar daripada yang periodik. Untuk perpetual FIFO sama, dia lebih kecil COGS-nya daripada yang periodik, sehingga persediaannya juga lebih besar gitu. Oke, sampai situ aja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton videonya.